يا أرحم الراحمين ارحمنا. Para pecinta ilmu, para pecinta ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada hadis nomor 1751. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu udwatan wa asyiyatan imman naru wa immal jannatu fayuqalu hada maq'atuka hatta tub'atsa ilaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu meninggal dunia, diperlihatkan kepadanya waktu pagi dan petang, tempat diamnya nanti, yaitu neraka dan surga. Fayuqalu hadza maq'atuka hatta tub'atsa ilaihi. Kemudian dikatakan kepadanya, inilah tempat diam engkau nanti. Engkau akan dikirim ke situ. Nah, di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seseorang kamu meninggal dunia, ketika menghadapi sakaratil maut, idza mata ahadukum, jika di antara kalian sudah menghadapi maut, uridha alaihi maq'aduhu ghudwatan wa asyiyatan imman naru wa immal jannah, maka diperlihatkan kepadanya baik waktu pagi maupun petang, yaitu neraka dan surga. Kemudian dikatakan bahwa inilah tempat diamnya engkau nanti, engkau akan dikirim ke situ. Ya, jadi ketika ada orang hendak meninggal dunia menghadapi sakaratil maut, maka dia sudah dibayangkan, sudah diberikan kabar, baik itu kabar gembira maupun kabar kesedihan. Bergantung orang yang meninggalnya seperti apa. Kalau dia yang meninggal adalah orang yang beriman, orang yang ahli ibadah, maka tentu ketika dia meninggal dunia, immal jannatu, yang akan diperlihatkan adalah surga. Tetapi seandainya orang yang menghadapi maut itu adalah kelompok orang-orang yang ahli pembuat dosa, orang-orang yang suka berfoya-foya dengan maksiat, orang yang enggan untuk bertaubat ketika dia berbuat dosa, dan saat kemudian dia mati, maka ketika menghadapi masa-masa sakaratil maut, dia diberikan kabar duka, ya, kabar kesedihan, imman naru, yaitu gambaran tentang neraka. Hada maq'aduka, inilah tempat kamu nanti. Jadi ada suara ketika itu bahwa saat kau diberikan gambaran surga dan saat kau diberikan gambaran neraka, hada maq'aduka, inilah tempatmu nanti. Hatta tub'atsa ilai, engkau akan dikirim di situ. Sampai hari berbangkitnya. Ini tentu peristiwa yang sangat menakutkan bagi kita. Semua kita ketika menghadapi sakaratil maut, idza mata, ketika kita mati, ketika sang ruh ini akan segera dicabut,
kita akan diberikan dua gambaran. Boleh jadi yang diberikan oleh kita adalah gambaran tentang surga, tetapi sangat boleh jadi pula gambaran yang diberikan kepada kita adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semua itu bergantung dari siapakah orangnya yang meninggal dunia itu. Bagi orang yang beriman, yang ahli ibadah, tidak mungkin oleh Allah diberikan gambaran neraka. Bagi mereka orang yang suka membuat dosa, orang yang menyepelekan taubat, orang yang meninggalkan agama, meninggalkan ibadah, tidak beriman kepada Allah, ya tidak mungkin orang semacam ini diberikan kabar gembira, gambaran tentang surga. Semua dikembalikan oleh jenis manusianya masing-masing. Seperti apakah dia? Orang yang berimankah atau orang yang kafirkah? Orang yang taatkah atau orang yang membangkang akan perintah Allah? Ya semua kita khawatir ya. Kita khawatir dan kita tidak tahu kita kelompok yang mana. Tetapi kita harus optimis bahwa kalau kita ingin mendapatkan gambaran tentang surga ketika proses kematian itu, ya tentu semasa hidup ini kita laksanakanlah perintah Allah. Kita jauhilah larangan Allah. Bahkan ada satu keterangan hadis bahwa ketika orang menghadapi sakratil maut, iblis ini menghantui orang-orang yang akan meninggal dunia. Kalau yang meninggalnya adalah orang yang beriman, iblis berusaha semaksimal mungkin bagaimana melunturkan iman orang yang akan meninggal dunia. Bagaimana melepaskan iman orang yang sedang menghadapi sakratul maut kalau memang di antara orang-orang yang beriman. Dulu waktu ketika lahir, mereka mungkin sia-sia ya. Bayi-bayi muslim ketika lahir ke alam dunia ini kan langsung dicegat yang namanya azan ya. Langsung dicegat dengan azan. Sehingga bayi-bayi muslim ini sulit bagi iblis untuk menanamkan benih-benih kekafirannya. Sebab bayi kalau sudah dilantunkan azan ketika lahir, ini merupakan bentuk tameng ya, bentuk pelapisan seorang bayi, pelapisan akidah. Penanaman akidah bagi seorang bayi. Maka seorang bayi muslim hendaklah ketika lahir segera diadzanin sebelum langsung dipegang oleh iblis. Karena bagaimanapun iblis ketika ada bayi-bayi muslim yang lahir, bagaimana caranya agar dia menanamkan benih-benih kekafiran dalam batin seorang bayi. Kalau kemudian bayi muslim lahir diadzankan ya, telinga kanan dikomatkan telinga kiri, maka bayi-bayi muslim sudah dilapisi dengan kekuatan awal ya, kekuatan akidah melalui kalimat-kalimat adzan. Di sini iblis putus asa. Jangan sampai terlambat ya, bayi kemudian lama begitu lahir dibiarkan saja, kalau langsung diadzani, ini bahaya. Karena iblis akan berlomba dengan kita ketika bayi itu lahir. Ya. Kalau dia yang mengadzankan, oh bahaya. Adzannya iblis ya bahaya, nanti menanamkan jiwa-jiwa kekafiran kepada anak. Kalau kemudian iblis gagal, sang bayi itu lahir dia gagal menanamkan kekafiran, maka iblis akan menunggu saat bayi itu kelak menjadi orang yang sudah tua. Ketika meninggal dunia, iblis akan datang kembali. Mungkin cara kita, dulu waktu kamu bayi, aku gagal mengkafirkan kamu. Tapi sekarang kau menghadapi sakratil maut, aku kembali akan berusaha mengkafirkan kamu. Maka inilah perlunya talqin ya. Mentalkin orang yang ketika menghadapi sakratil maut. Diajarkan mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Diajarkan mengucapkan la ilaha illallah. Agar ucapan yang terakhir di saat dia menghembuskan nafas terakhirnya adalah ucapan la ilaha illallah.
Sebab apa? Iblis itu dalam satu keterangan hadis, saat orang menghadapi sakratil maut, dia datang membawa air. Sebab menurut baginda Rasul, orang yang menghadapi proses sakratil maut itu haus. Kita kehausan ya. Saat proses ruh ini dicabut oleh Allah, kita sangat haus. Haus sekali. Nah, ketika haus, iblis datang. Hanya saja yang bisa melihat orang yang ketika menghadapi sakarat itu. Orang yang di sampingnya walaupun dikelilingi, ya, dia nggak akan melihat iblis itu membawa air. Yang diperlihatkan hanya orang yang ketika menghadapi sakaratil maut itu. Membawa air. Ya, orang yang lagi haus kemudian ada orang menawarkan air, tentu itu kesempatan ya, minta air saat kita kehausan. Nah, iblis ini bertanya, "Hei, kau sedang kehausan?" "Iya." "Berikan aku minum." Iblis tersenyum, "Baik, kau akan dapat air segar ini. Kau boleh meminum dengan puas. Tapi ada satu syarat. Kau ucapkan satu kalimat yang nanti kalau kau mengucapkan kalimat itu, ini air akan aku berikan kepada kamu." Oh, ini bahaya sekali. Kalimat apa yang harus kami ucapkan? Ya. Katakan bahwa la ilaha, la ilaha. Katakan olehmu tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Ini kan berarti usaha iblis untuk menghancurkan iman seseorang ketika menghadapi sakaratul maut. Ini membahayakan. Bagi orang yang kekuatan imannya sangat tipis, sangat lemah, menghadapi sakaratul maut ditawarkan minuman oleh iblis, dia mau. Akhirnya dia mengucapkan kalimat yang diminta oleh iblis, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Kalau sudah kalimat itu yang terucap terakhir kali, ya kita seperti bersisok ya. Orang yang ahli ibadah tapi matinya masuk ke neraka karena di penghujung hidupnya, di hembusan terakhir nafasnya, dia mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan. Tapi bagi mereka yang imannya kuat, akidahnya mantap, ahli ibadah, ketika iblis menawarkan air, dengan kita diminta untuk mengucapkan itu, dia akan bilang, "Maaf iblis, lebih baik saya haus daripada saya mengucapkan kalimat itu." Ini yang membahayakan kita ya. Membahayakan kita. Sebab orang yang ketika menghadapi sakaratul maut ini, lidah sudah dikunci oleh Allah. Begitu sulitnya orang mengucapkan la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut, kalau memang dia tidak terbiasa mengucapkan kalimat itu. Sebab itu kita perlu dilatih lidah kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar di akhir ucapan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka siapa orang yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan surga. Jadi kita perlu melatih lidah kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid, agar kita di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah. Jadi orang ketika menghadapi sakaratul maut, imman naru wa immal jannatu, diperlihatkan bagi mereka gambaran neraka dan gambaran surga. Orang yang memang diberikan hidayah oleh Allah ya, kemudian dia memelihara hidayahnya dengan beribadah, dengan menggunakan waktu-waktu hidupnya untuk beribadah. Insya Allah orang yang demikian sudah Allah tetapkan bahwa inilah calon penghuni surga, sehingga gambaran yang diberikan saat menghadapi sakaratul maut adalah gambaran surga. Tetapi orang yang kemudian tidak menggunakan waktu hidupnya untuk menjemput hidayah, sebab yang namanya hidayah itu kita nggak boleh menunggu ya, tapi menjemput. Ya,
Kita wajib menjemput hidayah, bukan kita menunggu hidayah datang. Jangan pernah kita berkata, kenapa Anda kok nggak mau sholat? Ya mungkin belum dapat hidayah kali. Ini ucapan salah. Kenapa sih kamu nggak berhenti bermaksiat? Kenapa sih kamu masih hobi mabuk-mabukan? Kemudian dia bilang, ya mungkin belum dapat hidayah mungkin ya. Belum dapat hidayah mungkin. Jangan sampai kita mengucapkan begitu. Kenapa kamu nggak mau puasa Ramadan? Ya mungkin saya belum dapat hidayah kali. Masih malas untuk melaksanakan puasa. Gak boleh ya. Hidayah itu harus dijemput. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Beliau menjemput hidayah. Ketika beliau masa kecilnya di dalam goa. Beliau mencari siapakah Tuhan yang sebenarnya. Itu kan dalam rangka mencari hidayah. Nabi Ibrahim ketika kecil itu mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Ketika dia melihat bintang di langit, dia mengatakan, oh ini mungkin Tuhan. Ini mungkin Tuhanku ya. Terang, begitu tinggi. Ketika bintang menghilang, dia akan bilang, la uhibul afilin. Aku nggak suka yang tenggelam-tenggelam. Masa Tuhan tenggelam? Pasti bukan Tuhan. Bintang tenggelam, terbitlah bulan. Nabi Ibrahim berkata, oh, ini lebih besar ini. Ini pasti Tuhan ini. Besar terang di langit. Ini pasti Tuhan. Ketika bulan kembali redup dan terbenam, dia berkata lagi, ini bukan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan tenggelam. Nggak mungkin Tuhan kemudian lenyap. Nah begitu pagi datang muncul matahari, terbit matahari begitu terang. Lagi-lagi Nabi Ibrahim ini pasti Tuhan ini. Ini lebih besar dari yang tadi malam. Ini pasti Tuhan, cahayanya begitu terang menerangi alam dunia. Ini pasti Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu mencari siapa Tuhan saya yang sebenarnya. Ini kan upaya menjemput hidayah. Jadi hidayah ini jangan ditunggu. Kalau ada orang yang kemudian serta merta dapat hidayah, yaitu haknya Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tetapi sebenarnya ya kita jangan duduk diam, apalagi kita sebagai orang muslim ya. Sebagai seorang muslim kita sudah diberikan modal iman. Ketika kita bayi, kita diadzankan, itu modal awal kita diberikan modal keimanan. Saat kita dewasa, akil balik, kita carilah hidayah itu. Dengan cara kita hadir di pengajian, mengikuti taklim, ya. Belajar agama, mencari pengetahuan agama. Ya. Ini upaya dalam rangka kita menggapai hidayah, mencari hidayah. Supaya nanti ketika kita meninggal dunia, kita dalam kondisi memiliki hidayah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Janganlah engkau mati kecuali kau dalam kondisi muslim. Janganlah kau mati kecuali kau sedang kondisi memiliki hidayah. Janganlah kau mati dalam kondisi yang kafir, kata Allah. Jadilah kau sebagai orang-orang yang meninggal dunia menghadapi sakratil maut dalam kondisi memiliki iman. Orang yang hidupnya hanya menumpuk-numpuk dosa, tidak mau menjemput hidayah, bahkan membenci orang-orang yang suka beribadah, menghalang-halangi orang ibadah. Orang seperti sudah adresnya jelas neraka. Nah, kalau sudah adresnya jelas neraka, maka dia ketika meninggal dunia yang diberikan adalah gambaran tentang neraka. Orang-orang kafir yang nggak punya iman, jelas mereka ketika mati yang diperlihatkan olehnya adalah iman naru, tentang gambaran neraka. Fayuqalu, dikatakan kepada mereka, hadza mag'aduka, inilah tempatmu nanti. Inilah tempat diammu nanti.
dan nanti engkau akan dikirim ke situ. Orang yang beriman, ahli ibadah, saat jasadnya digotong orang, akan diantarkan ke liang kubur. Ini orang yang beriman akan berkata, segera dipercepat jalannya, segera dipercepat. Aku sudah nggak sabar ingin berjumpa dengan Allah di alam baka, di alam kubur. Segera langkahnya, aku nggak tahan ingin segera meninggalkan dunia, ingin bertemu dengan Allah. Ini orang yang beriman. Tapi bagi mereka orang yang ahli pembuat dosa nggak mau ibadah, ketika digotong jasadnya diantarkan ke liang kubur, dia akan teriak-teriak. Mau dibawa kemana saya? Tolong, mau dibawa kemana saya? Itu. Ketakutan luar biasa. Kenapa? Yang terbayang adalah gambaran neraka. Dan itu konon katanya menurut hadis, setiap jenazah yang digotong orang untuk dibawa ke liang kubur, dia akan berteriak. Dan semua makhluk yang dilewati oleh rombongan jenazah itu akan mendengar. Pohon, ya, kemudian rumputan, semak belukar, semua makhluk-makhluk selain manusia mendengar apa yang diomongkan oleh sang jenazah ketika diusung. Bagi orang yang beriman, dia minta, ya segerakan bawa aku ke liang kubur, aku sudah rindu ingin berjumpa dengan Allah. Tapi bagi mereka orang yang ahli ibadah, yang suka pembuat dosa, nggak pernah ibadah, orang-orang kafir, ketika jasadnya digotong dia akan berkata dengan ketakutannya, mau dibawa kemana saya? Mau dibawa kemana saya? Dan itu sudah bentuk penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Jadi kita ingin bahwa kita termasuk golongan orang yang beruntung, ya, yang kita diberikan modal hidayah. Kemudian modal itu kita pergunakan dengan melaksanakan ibadah. Jangan sampai kita orang yang diberikan gambaran neraka, na'udzubillah min dzalik. Maka semua itu bergantung dari bagaimanalah ikhtiar kita saat kita hidup. Ya. Mana jalan yang kita tempuh? Jalan yang ke kanan atau jalan yang ke kiri? Jalan yang ke kanan sampainya kepada surga. Yang ke kiri sampainya ke neraka. Adapun yang ke kanan ini jalannya tidak enak, ya. Penuh duri, penuh sampah, penuh kerikil. Nggak enak, ya. Tetapi jangan lupa yang nggak enak ini sudah ujungnya ada istana surga yang akan kita tempati. Sementara kalau kita pilih yang ke kiri, biarpun jalannya halus, wangi, pemandangannya indah, penuh dengan taburan bunga, tapi awas di ujungnya ada liang, ya, ada jurang neraka. Kita bermohon kepada Allah agar kita tetap diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Agar apa? Kita tidak salah pilih jalan. Agar kita termasuk orang-orang yang beruntung.